ubah posisi sunsang menjadi normal pada kehamilan dengan cara latihan secara rutin dan lakukan semampunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bidan Kia, berbincang seputar kebidanan, kesehatan ibu dan anak. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana upaya atau latihan ataupun usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi posisi sunsang pada kehamilan ibu. Nah, sebelum kita jelaskan satu persatu latihan atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi posisi sunsang pada kehamilan ini, saya akan menjelaskan dulu ya, apa itu yang dimaksud dengan letak sunsang dan apa bedanya dengan letak normal pada bayi. Nah, kalau misalnya sunsang nih, kita lihat kalau sunsang itu posisi kepala janin adalah pada bagian teratas. Kalau misalnya posisinya normal, harusnya kepala janin itu adalah bagian terbawah dari perut ibu. Tetapi kalau misalnya sunsang, itu yang di atas adalah kepala dan bagian terbawah adalah bokong ataupun bagian lainnya, misalnya tangan bayi ataupun kaki bayi. Sedangkan untuk yang letaknya normal, itu kepala harusnya berada di bawah untuk mencari jalan lahir sehingga dia bisa dilahirkan secara normal. Nah, itulah beda antara letak atau posisi sunsang dengan letak bayi yang bisa dilahirkan secara normal. Nah, ada upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi posisi sunsang ini tadi untuk menjadi normal. Nah, yang pertama mungkin nanti kita akan yang pertama dan selanjutnya tindakan atau usaha yang bisa dilakukan ini akan kita lihat ya pada video yang akan tampil ini. Nah, ini dia. Posisi table, letakkan lutut dan tangan sejajar lantai, posisikan kepala sejajar dengan tulang punggung dan tulang ekor. Posisi knee chest atau posisi sujud paling sering di dalam ilmu kebidanan. Pertama, regangkan kedua kaki, turunkan tangan sebelah kanan, diikuti dengan tangan sebelah kiri, kemudian pertemukan telapak tangan, letakkan kepala di atas telapak tangan. Biar lebih nyaman, bisa gunakan bantal pada bagian dada. Lakukan ini selama 5-10 menit atau semampunya. Cat cow pose atau pose kucing dan sapi, dimana pada posisi ini yaitu posisi yang pertama adalah posisi sapi, kepala dinaikkan ke atas, perutnya ke bawah. Sedangkan untuk posisi kucingnya adalah kepala diturunkan ke bawah dan perut dinaikkan ke atas. Ini dilakukan semampunya. Dan walk facing dog, tumit yang menapak di lantai perlahan-lahan diangkat, diiringi dengan kedua tangan yang menapak di lantai digeser perlahan-lahan ke belakang sambil kepala disejajarkan dengan punggung dan tangan. Puppy pose, di mana lutut di atas bantal dan kedua tangan diturunkan secara perlahan-lahan, kepala menghadap ke lantai. Itu tadi ya, sudah kita saksikan bersama-sama upaya atau latihan-latihan yang bisa dilakukan untuk membantu merubah posisi bayi yang tadinya sunsang menjadi normal. Nah, usaha-usaha ini atau latihan ini akan efektif apabila dilakukan di usia kehamilan itu 32 minggu sampai 36 minggu. Kenapa begitu? Karena di bawah usia 32 minggu itu biasanya air ketuban di dalam rahim itu masih banyak, sedangkan janin itu ukurannya masih kecil, jadi masih gampang dia merubah atau berputar di dalam cairan ketuban tadi. Makanya masih belum efektif jika dilakukan
untuk tindakan-tindakan tadi merubah posisinya menjadi normal, karena dia masih akan sering berputar di dalam cairan amnion atau cairan ketuban ibunya tadi. Sedangkan kalau misalnya usia udah lebih dari 36 minggu, kenapa dia tidak efektif? Karena biasanya kalau sudah 36 minggu, kepala janin itu kalau untuk anak atau kehamilan pertama kali pada ibu, biasanya dia sudah akan berusaha mencari jalan lain atau akan memasuki pintu atas panggul. Nah, ketika dia sudah masuk, itu tidak akan bisa lagi dirubah posisinya tadi yang kepalanya di bawah atau misalnya bokongnya yang di bawah dirubah ke atas, nggak bisa lagi karena dia sudah masuk ke dalam pintu atas panggul ini tadi. Nah, itulah kenapa dia efektifnya dilakukan pada usia 32 sampai 36 minggu. Nah, itu tadi beberapa hal yang penting. Selain itu saya rasa perlu diingatkan juga untuk latihan ini bisa dilakukan atau kita akan menghentikan dilakukan untuk membantu merubah posisi tadi. Tapi latihan ini juga tidak dianjurkan jika ibu-ibu hamil ini yang ketika melakukan latihan atau upaya ini mengalami, yang pertama itu dia mengalami rasa nyeri pada bagian vaginanya. Nah, itu tidak dianjurkan untuk latihan atau exercise ini. Kemudian ada kontraksi atau rahimnya itu nyeri pada perut atau rahimnya berkontraksi. Itu juga tidak dianjurkan. Kemudian ada lagi misalnya keluarnya darah ataupun bercak dari jalan lahir tadi. Nah, itu juga tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan atau latihan-latihan seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian yang terakhir itu mungkin ada rasa nyeri pada ulu hati atau mual, ya rasa mual yang terjadi ketika melakukan latihan-latihan ini. Nah, itu berarti tidak dianjurkan pada ibu-ibu yang dengan masalah seperti ini ketika melakukan latihan atau exercise yang dijelaskan untuk membantu merubah posisi sunsang tadi menjadi normal. Oke. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan pada channel kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share video ini ke teman-teman yang lainnya. Thank you.